Malam. Sebentar ya, menunggu Om Roy Suryo ya. Oke, sebentar ya. Kita naikin Mas Roy dulu. Naikin Mas Roy Suryo dulu, baru nanti veto dan lain-lain. Halo, Mario. Waduh, rame ini anak-anak. Kali ini nggak jual spare part ya. Mana barang baru? RMT. Oke. Malam. Bentar ya. Kangen belanja nih. Desember insya Allah ya. Kita gas lagi Desember ya. Oke, kita kedatangan tamu spesial yang sudah lama tidak pernah berjumpa. Terima. Mudah-mudahan bisa 4 jam ini nih live-nya. Apa ya sinyalnya? Kayaknya sinyalnya ini untuk accept. Kok nggak bisa accept ya? Sebentar, sekali lagi. Tadi mungkin bentrok kali ya. Sebentar. Ya. Halo Mas Boy. Apa kabar? Malam, sehat Mas? Ya, alhamdulillah. Lama kita nggak jumpa ini. Siap, Mas Udah Boy. Lama. Berapa tahun kita nggak ketemu ya? Wah, ketemunya di lapak dulu, ya toh? Ketemunya di lapak. Iya. Udah lama kita nggak jumpa juga ya. Lapak, Sebentar, saya lapak naikin IG. kawan saya. Iya. Lapak Mercy. Iya. Tapi sehat ya keluarga semua. Mohon maaf nih barusan. Halo. Baik. Selamat malam, Om Boy. Pak Ya. Anwar. Ini kawan saya, Pak Anwar. Baik. Ya. Oke, kita mau start dulu sebentar ya. Masih satu lagi, Veto. Veto mana ya, Veto? Saya mengundang Veto. Udah join belum? Mengundang Veto. Mas Roy nggak touring lagi, Mas Roy? Kemarin belum baru mau rencana lagi. Ya. Nanti mau touring ini sama lagi anak-anak. ulang tahun yang di Medan ini, MBCI ini. Iya. Ntar lagi kan ada ketemuan di Solo akhir bulan, tapi sama waktunya dengan MBSL. MBSL juga akhir bulan, tapi ke Jepara MBSL. Oh gitu. Berarti sama Ya. emosi dong ya? Sama emosi ya? Yang Solo apa ya? Bareng kok kayak agak besar yang Solo. MBCSR. MBCSR Ya. apa emosi? Emosi kayaknya bukan MBCSR kayaknya, bukan yang SR. Saya naikin Veto belum naik nih Veto. Ya ini pakai akun darurat kenapa? Akunnya ya, di ban. ini Veto kenapa nggak naik ya? Kayak bulu tangkis aja, kayak apa? Kayak wadah aja ya toh. Anti doping aja kita juga di ban, nggak boleh naikin bendera. Nah, kalau ini karena terlalu banyak yang ngasih bendera, maka akunnya di ban. Oh gitu. Iya. Kita masih menunggu namanya Veto ya. Iya. Veto kenapa nggak ada ya?
Itu belum masuk ya. Ada yang bisa panggilin Veto nggak ya? Veto. Yang di Jogja gimana mas rumah mas? Yang garasi itu? Baik ya. Sinyalnya lagi di jalan mas Roy-nya takut sinyal putus-putus. Mohon maaf, harus diterima kondisinya. Yang Civil Lapak Mercy ini hampir nggak pernah diajak live mas. Saya kalau nunggu sampai lama. Ini lama lagi ya. tunggu kamu masuk di roomnya Lapak Mercy. Oh iya, ya. Oke. Ya. Penunggu juga dari tadi ya. Nah, ya. Oke. Udah dihubungi. Udah request ya. Malam Jens. Malam semua. Halo, Fet. Ya. Nah, oke, masuk. Oke. Halo, Selamat Boy. malam semuanya ya. Selamat malam semua. Yuk, malam masuk. Ya, berkah selalu untuk kita semua malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya kita ini ingin membahas case demi case ya yang terjadi di akun Instagram Mas Roy. Sebelumnya Mas Roy ini kawan saya, kawan seperjuangan di Star. Jadi intinya karena semua pada bingung jawab, bukan pada pakarnya, akhirnya saya memutuskan untuk meminta tolong Mas Roy Suryo membantu membahas bagaimana cara pemeliharaannya, menangani hacker, supaya Bennett itu seperti apa penanganannya, tidak terbanet, dan macam-macam lah kata-kata yang problem-problem yang ada di sini gitu. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu ya, Mas Roy. Saya mau nanya seputar algoritma dari Instagram itu sendiri. Apa aja yang Mas Roy bisa kasih informasi buat kita? Ya, jadi Instagram sebagaimana juga dengan platform sosial media yang lain memang disediakan bagi kita, kemudian dimungkinkan kita melakukan banyak hal ya gitu. Banyak hal tuh akan banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa posting, kita bisa melakukan penampilan itu di favorit, kemudian kita juga bisa live kayak gini ya kan, atau kita juga bisa melakukan banyak hal yang memungkinkan kita itu tampil gitu secara di dalam IG. Nah, hanya saja sama seperti platform yang lain juga, setiap platform yang ada itu pasti menyediakan yang disebut sebagai bagaimana cara kita untuk kemudian bukan memaintain ya, tapi cara kita melindungi atau cara kita juga dilindungi dari berbagai komentar atau berbagai tindakan yang lain. Ini juga memang disediakan oleh penyelenggara jaringannya atau oleh admin juga, supaya kalau misalnya ada laporan atau kemudian ada hal-hal yang dilakukan oleh sebuah akun, itu dia bisa memainkan peranannya selaku admin. Nah, jadi hal ini yang kemudian terjadi atau banyak yang digunakan atau katakanlah ibaratnya itu disalahgunakan karena ada fasilitas yang dimungkinkan yang tadinya fasilitas itu digunakan untuk memaintain atau untuk memanage keberlangsungan dengan baik, karena kan komunitas ini ya sebagaimana di platform itu kan sebenarnya kan diatur oleh dirinya sendiri. Nah, jadi pemikirannya di situ ya. Kita harus tahu bahwa ini semua tuh kita mengatur ekosistem sendiri. Nah, kita mengatur ekosistem sendiri, yang menentukan adalah juga kita sendiri. Jadi artinya standar daripada etika, standar daripada kemudian taraf komunikasi itu yang menentukan juga komunitas sendiri. Oleh karenanya itu, kalau misalnya ada katakanlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan di dalam komunitas itu,
bisa jadi antar satu komunitas dan komunitas yang lain berbeda-beda. Contohnya saja kalau kita sekarang ada di akun-akun itu yang misalnya dia menampilkan ya semacam yang ya kita lah berbisnis gitu, jualan, kemudian menampilkan produk, ya nggak apa-apa karena memang itu dimungkinkan tampil gitu kan. Nah, kecuali produk yang kita tampilkan itu melanggar dari satu produk tertentu atau merek dan ada yang melapor, dan itu kemudian bisa menjadikan suatu kita menerima peringatan atau mulai dari awalnya peringatan sampai kepada kita di sanction ya, kita disaksi atau kita di ban oleh penyelenggara platform. Nah, demikian pula dengan misalnya tampilan hal-hal yang melanggar norma gitu ya, melanggar norma itu, dan artinya orang tampil secara vulgar itu pun juga bisa jadi banyak yang mau kita diskusikan sebenarnya, mau mulai dari mana ya, artinya tapi intinya yang ingin saya sampaikan satu, Mas Boy dan juga teman-teman semua itu diatur sebenarnya self regulated ya, diatur oleh kita sendiri, dan itu bisa berbeda tarafnya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, bisa tidak dianggap pelanggar tapi dianggap pelanggar. Memperkarakan apa yang kita tampilkan bisa kita kemudian dirugikan juga oleh para follower kita gitu, karena kita dilaporkan. Itu kira-kira sebagai pembuka dulu untuk diskusi kita. Oke, silakan. Itu ya. Nah, kalau dari algoritma itu sendiri seperti penjualan binatang itu, apakah binatang itu yang dilindungi, yang dilarang, apa semua di general semua binatang? Nah, tentu satu aturan atau katakanlah satu pemikiran ya, algoritma pemikiran itu memang tidak bisa sama antara satu dengan yang lain. Tergantung juga, maka saya bilang tergantung juga komunitasnya atau ekosistem tempat itu berada. Bisa jadi kalau kita di kelompok kita atau di yang mengikuti kita tuh dari satu negara yang tidak memberlakukan itu, mungkin tidak masalah ya, tapi ada negara lain yang kemudian itu strict memberlakukan hal yang tersebut. Nah, ini bisa jadi kayak nggak usah jauh-jauh lah, misalnya kita sering lihat para pejabat kita yang mempertontonkan dalam tanda kutip gitu ya, dia punya hewan buas atau dia punya, nah mungkin di dalam negeri dia nggak masalah, tapi ketika kemudian itu tampil dan kemudian itu mulai banyak komen dari luar justru yang mempertanyakan hal itu yang jadi soal. Ya semacam sirkus kita dulu punya sirkus oriental gitu ya, yang punya taman safari ya, dulu ibaratnya fine saja ketika kita belum berhubungan dengan dunia global seperti sekarang ya gitu. Dulu santai-santai saja bermain dengan binatang-binatang, tapi sekarang ketika sudah berhubungan dengan global dan misalnya dia justru menampilkan pertunjukannya itu di sosial media atau di ranah digital, di ranah maya yang menjadi bisa diikuti dari luar. Nah, mulailah kemudian munculnya banyak protes khususnya soal binatang, dan makanya sekarang kalau kita lihat sirkus di Oriental ya tidak ada binatang lagi yang ada adalah hanya pertunjukan akrobat dari perseorangan, karena dianggap bukan mempersekusi binatang atau bukan perkerjakan binatang. Ya itu contoh. Produk juga sama, Mas. Produk juga demikian. Ada produk yang bagi kita misalnya menjual produk itu sah-sah saja, tapi ada dalam pandangan luar yang mengatakan itu tidak sah atau bahkan melanggar hukum gitu. Termasuk juga misalnya kalau di kita ya sisi lain misalnya soal rokok gitu ya. Rokok itu kalau dari sisi nasional di Indonesia tidak sedemikian pelanggarannya, tidak sedemikian seperti di luar negeri, sangat-sangat strict sekali ya. Di sini ketika kita malah sudah berhubungan dengan dunia global, itu justru yang membuat kita tidak terlalu bisa bebas lah. Oke. Sebenarnya saya masih kurang paham untuk regulasi binatang ya, karena kenapa mereka tuh merandom semua jenis binatang itu tidak boleh dijual belikan di satu platform seperti Instagram atau Facebook itu. Yang saya bingung,
Oke. Kecuali kalau dia mau memang datanya dia adalah binatang itu yang dilindungi ya, gitu. Nah, seperti ikan cupang yang lagi tenar sekarang nih, kan kebetulan saya juga main nih, Mas Roy. Jadi, Tapi sepengetahuan ya, kan ada juga kan di IG banyak banget ya teman-teman saya. Kebetulan kan istri saya juga ketua ICA ya. ICA itu Indonesian Cat Association. Jadi artinya kalau binatang itu sejenis kucing dan kemudian sesama cat lover. Nah, istilah memang ini mungkin satu kiat ya, Mas Boy dan kawan-kawan, menciptakan istilah-istilah yang kemudian membuat itu tidak seolah-olah memang di bisnis mata, diperjualbelikan. Ya di dalam dunia mohon maaf ya Mas Roy di jalan soal ini. Jadi sinyalnya putus-putus. Sinyalnya agak berputus-putus. bahkan istilahnya adalah mengadopsi satu kucing dan kucing lain, sehingga itu tidak masuk dalam kalau misalnya di screen atau kemudian di searching oleh si admin dan bersangkutan, kita tidak termasuk memperjualbelikan gitu, karena di situ adalah kita menampilkan tapi sepanjang untuk menyayangi atau istilahnya cat lover antara satu dengan yang lain. Ya, cara-cara kiat-kiat itu mungkin yang kemudian bisa kita gunakan. Jadi intinya seperti ikan cupang itu kan kita harus tampil showing itu display ikannya, kita menjual dengan lelang, bidding, dan close gitu kan. Nah, itu masuk dalam komunitasnya si IG sesuatu yang sendiri, dilanggar atau enggak gitu. melarang itu atau gimana ya? Kalau menurut Mas Roy? Ya, untuk khusus untuk ikan, misalnya khusus untuk ikan cupang, saya sendiri terus terang ya, kalau melihatnya sepanjang itu hewan itu atau binatang itu bukan binatang yang dilarang atau binatang buas yang dilindungi di dalam undang-undang, misalnya terhadap undang-undang kekarantinaan binatang dan lain sebagainya, harusnya sih nggak ada soal ya, fine-fine saja gitu. Karena bagaimana kita juga bisa tahu kan di dalam binatang-binatang yang lain, yang binatang kesayangan sih saya kira nggak ada soal. Mungkin memang siapa tahu ada hal yang sangat spesifik ya yang saya kira perlu dipertanyakan, kecuali kalau yang kita jual itu adalah hewan yang masuk hewan yang kategori dilindungi atau hewan langka, atau mungkin kalau di cupang itu karena ada dianggap ya, saya sih hanya membaca di berbagai komentar saja, ada orang yang tujuannya mempercantik ikan cupang ya gitu, dengan memotong sirip-siripnya dan lain sebagainya, tapi di pendapat yang lain mengatakan itu melakukan penganiayaan terhadap ikan tersebut gitu kan gitu. Jadi artinya dianggap Mas Roy paham cupang ternyata. Ntar saya kirim bukan sih ya, saya hanya baca komen aja gitu. Jadi artinya kan tujuan mempercantik Mas Boy. Ya, tujuan mempercantik kan kemudian dipotong, dihias gitu. Nah, tapi kan kalau dipikirnya hal yang sama, apa yang dilakukan para penggiat bonsai, apa yang dilakukan para penggiat tumbuhan, kan juga sama sebenarnya. Ikan tumbuhan itu kan juga kalau di kota, perkotaan itu kan ada yang dibentuk ya. Tumbuhan yang tadinya bentuknya biasa dibentuk malah jadi orang-orangan, dibentuk jadi binatang gitu. Itu kan malah semakin melanggar kalau itu. Kalau itu kan dipikir sebenarnya kan mengubah bentuk asli dari tumbuhan tersebut. Kalau ikan cupang atau kemudian itu kan enggak, tapi kan juga ada yang ya ibaratnya, maaf, di zaman sebelum cupang dulu ada binatang yang ngehit lain sebelum arowana adalah koi, ikan koi atau bahkan koki juga. Selain koi ada koki kan juga ada dulu yang ibaratnya yang laku itu yang punya benjolan gitu. Tapi ternyata ada juga rekayasa untuk membuat benjolan itu kan gitu. Jadi dibikin benjol ya. Nah, ya betul. Jadi kan itu kan dianggap penyiksaan terhadap hal yang besar. Nah, ini makanya teman-teman mungkin yang jauh lebih ahli dalam hal ini, apakah cara kita mempercantik atau cara kita memperhalus itu bisa dianggap itu penganiayaan terhadap binatang yang bersangkutan. Kira-kira begitu. Untuk seperti saya kena banned karena saya bikin program dan 2 kali loh Mas. Abis itu kan saya bilang udah sembuh tuh, udah balik tuh, saya kena banned lagi.
Nah, apakah setelah habis kena banned kita masih ada tempelan ibaratnya punishment, kita tidak boleh melakukan apa-apa selama setelah banned? Iya, sorry agak keputus. Jadi gini, ban dan tidak, ini soal teknis. Ban dan tidak itu sebenarnya tergantung ada pelaporan atau ada flagging nggak terhadap kita, ya gitu. Selama kita itu yang kita tampilkan itu tidak bukan tidak melanggar, tidak mengganggu sebenarnya. Melanggar belum tentu melanggar, tapi mungkin ada yang terganggu dengan postingan kita, ada yang terganggu dengan apa yang kita tampilkan di akun kita, apakah itu di IG, apakah itu di Facebook, ada yang terganggu dan dia memang punya hak dia untuk memberikan laporan atau memberikan flag terhadap akun kita gitu. Nah, sekarang tergantung, harusnya si admin kemudian atau penyedia platform itu dia juga harus fair sebenarnya, melihat yang kemudian melaporkan itu mayoritas atau tidak. Ya, makanya kadang-kadang kita juga heran kalau ada yang kemudian seperti Mas yang katakanlah sudah bilang boleh tapi kemudian di-ban lagi. Jangan-jangan kalau ini saya melihatnya ada persaingan gitu loh. Saya lebih melihatnya ke situ, bukan Begitu. bukan soal teknis, Apakah bukan soal semudah teknis itu, Mas? soal. Apakah semudah itu Sebenarnya orang mereport? Enggak. Sebenarnya tidak mudah sekali. Ya, tapi bisa jadi kalau memang sudah diniati, ada niat dari pesaing, ada niat dari orang yang memang dia memang sudah punya tujuannya, niat tujuan tertentu ya menjadi mudah karena dia punya kelompok lah, kayak dia punya katakanlah squad ya, dia punya cyber squad, dia punya pasukan gitu yang kemudian ini tampil lagi, ayo di ibaratnya diserang bareng-bareng gitu. Diras bareng-bareng. Ya udah. Oke, kalau dari segi mata gitu ya terjadi. Dari segi mata Mas Roy Suryo sebagai yang kita kenal pakar telematika nih di Indonesia loh. Saya mau nanya, Mas. Seberapa persen dari 100% kasus case di ban atau report itu di-report orang atau di ban dari IG-nya? Lebih besar mana? Dari IG-nya sendiri apa dari report orang? Case-nya dari 100%? Lebih besar dari case-nya itu sendiri, dari akun itu sendiri daripada nge-report gitu. Jadi tapi tidak tertutup kemungkinan banyak yang nge-report ini yang juga diamini atau disetujui oleh penyedia platform itu karena memang reportnya sangat masif ya. Dan itu kan juga terjadi sebenarnya. Saya kebetulan ya sudah tidak lagi di politik, tapi di dunia politik kan semacam itu sangat-sangat mungkin serang menyerang terjadi ya, artinya cyber attack terjadi terhadap akun tertentu karena ada serangan yang masif dan dikondisikan atau dikomandoi semacam itu. Tapi pertanyaan Mas tadi betul, apakah kemudian itu langsung diterima atau di-approve oleh penyedia lain atau penyedia platform? Tidak juga. Jadi makanya harusnya ketika dulu kita bicara harusnya nggak semudah itu kan. Toh juga sebenarnya si pemunya akun itu dapat juga laporan atau dapat juga warning atau dapat juga katakanlah dapat juga dia notifikasi ya. Anda ada yang banyak yang tidak setuju dengan isi akun Anda gitu. Meskipun sayangnya memang kita tidak bisa tahu siapa yang melaporkan ya, itu memang privasi itu dijaga. Iya, nggak bisa, memang nggak bisa. Kita nggak bisa tahu siapa yang melaporkan. Ya kayak kita like dan ada yang dislike ya, gitu. Meskipun ada yang bisa tahu, tapi banyak juga nggak bisa tahu guys. Siapa sih? Yang penting yang like-nya banyak, yang tidak like juga banyak gitu. Tapi kan tidak semuanya bisa kita tahu. Meskipun ada platform tertentu yang kita bisa tahu siapa yang suka, siapa yang tidak. Oke, Mas, saya mau kasih kesempatan ke kawan saya, Ko Anwar. Ko Anwar ini di Pangkal Pinang nih, Mas Roy. Jauh. Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang. Oke, silakan Ko Anwar. Apa yang mau Ko Anwar tanya ke Mas Roy? Sambil minum ya. Iya. Oke. Malam Mas Roy. Saya Anwar Lim ya dari Tanjung Pinang. Nah, saya pengen tanya satu hal ya. Apakah Instagram itu menerima masukan istilahnya gini? Oke, di Cupang misalnya, karena
sekarang Ya. ini kayaknya terjadi band masif ya istilahnya ya, agak masif beberapa hari ini, Berapa minggu? Akun. dalam beberapa minggu Ya. ini agak masif dalam ban akun ataupun remove akun gitu ya. Apakah bisa IG bisa terpengaruh oleh istilah diberi masukan oleh orang tertentu ataupun grup tertentu untuk supaya dalam kasus ini cupang lebih diprioritaskan istilahnya karena terjadi sesuatu di sana gitu. Oke, sebenarnya udah ya tak ada aja Mas ya. Jadi gini, sebenarnya sih nggak spesifik ke situ ya. Jadi saya kok lebih melihatnya ini persaingan bisnis murni ya gitu, persaingan bisnis atau dagangan murni, karena kalau dari pecinta binatang atau semacam animal lover ya, kayaknya enggak gitu, nggak akan ke sana, karena kalau animal lover tuh memang kalau kemudian terjadi penganiayaan atau pembunuhan masif terhadap binatang, misalnya seperti terjadi ada waktu terhadap penyiksaan kucing atau ada pembunuhan anjing yang kemudian digunakan atau dijual belikan sebagai makanan, itu baru kelihatan. Tapi kalau sebatas kemudian mempercantik atau memperhalus kayak gitu sih, menurut saya kok nggak tidak dari sisi orang yang kemudian sama-sama mencintai hewannya gitu, tapi ini lebih kepada persaingan bisnis atau kepada orang yang justru ingin misalnya untuk menjual itu dibandingkan yang lain. Kayak ini kayak waktu zaman bukan binatang tapi zaman tumbuhan ya. Ketika ada sebagian dari teman-teman ada yang hobi tumbuhan dan dia bisa menjual tumbuhan dengan harga tinggi waktu itu. Nah, kemudian ada kelompok yang secara bisnis mungkin merasa pengen berbisnis yang lain, dan dia kemudian membuat isu atau membuat pelaporan yang hubungannya adalah dengan tumbuhan tertentu gitu. Jadi aglonema tertentu yang kemudian dilaporkan. Jadi bukan kepada yang bukan tujuan. Jadi intinya saya sangat melihat ini kok lebih kepada tujuan bisnisnya Mas gitu. Jadi memang ada yang ada yang kemudian tidak suka itu secara bisnis karena memang ada persaingan bisnis yang dia terima atau yang dia alami. Asumsi ya. Ya, ini asumsi. Ya. Oke, Karena memang belum ada buktinya. Kecuali kalau Mas Boy, kecuali kalau misalnya kita bisa tahu siapa yang memberikan laporan, kan sayangnya enggak ya. Dan memang tidak dimungkinkan karena itu memang dilindungi oleh privasi yang ada gitu. Padahal kalau dikasih tahu Mas, enak loh. Dia bisa kapok Mas. Enggak juga sih, kalau itu ya itulah namanya demokrasi. Demokrasi di dunia maya itu ya ada batasnya juga. Kalau semua bisa dikasih tahu, kan nanti terjadi bullying terhadap orang yang lapor kan. Ya nggak pas juga, pasti nanti akan terjadi serangan juga dan nanti nggak ada habis-habis. Jadi perang ya. Nah. Oke, satu lagi kawan saya ini namanya Veto. Kebetulan dia bekerja di entertain juga. Silakan Bro Veto. Ya, silakan Mas. Sebelumnya Mas Roy, terima kasih waktunya udah menyempatkan hadir untuk di kalangan hobi ini ya, luar biasa sekali. Om Boy terima kasih sudah menyediakan wadah ini. Papi Anwar juga sudah menyempatkan waktunya. Oke, tadi beberapa sudah dijelaskan sama Om Roy sih. Pertanyaan saya sebenarnya sama apa yang mau ditanyakan Om Boy tadi. Bisa nggak kita ngedetect siapa yang report? Ternyata kan tidak bisa. Paling untuk saat ini tips mungkin ya untuk memproteksi akun kita, karena di luar ini banyak argumen bermacam-macam ya. Apakah mempengaruhi nama brand kita dengan ada nama beta misalnya seperti itu? Apakah mempengaruhi postingan kita itu jika ada memposting itu berupa si ikan ini, si cupang ini, itu apakah itu berpengaruh gitu dengan band dan lain-lain. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan Om Roy, kalau di beberapa juga pasti kan di kalangan pencinta hewan ini mengganti kata jual beli itu dengan oper adopsi. Sebagian besar ya sudah seperti itu, biar lebih halus. Nah, tapi kalau untuk di cupang ini karena sistemnya kita lelang,
Maka untuk Ya, jual betul. beli itu memang sangat jadi kayak terlihat ya Om Roy ya. Si Iya, A ngasih nggak harga mungkin ditutup dengan segini. adopsi kan gitu. Ya. Iya, jadi bukan bukan semacam flash deal kalau Anwar. Kalau flash deal kan kita bisa oper adopsi nih sekian gitu kan. Nah, kalau ini kan Betul. kita timpa-timpaan tuh. Nah, Mm-mm. dan apakah pengaruh juga itu Om Roy? Karena misalnya Om Anwar show ikan, kemudian Ya. yang minat banyak nih, akhirnya terjadi Hmm, komentar yang hmm. begitu banyak, mereka kejar-kejar Yang lelang banyak, yang eh, ngebit banyak. harga, ya seperti itu, dan akhirnya itu menyebabkan akun ini terbanet atau apa karena dilihat sebagai jual beli itu tadi. Ya, ya. Nah, ini memang kalau oke saya jawab ya. Ini yang memang mungkin perlu dicari clue-nya atau perlu dicari kiatnya. Bagaimana teman-teman bisa kemudian melakukan apa yang seperti dilakukan oleh pecinta misalnya kucing gitu atau cat lover kayak gitu ya. Jadi artinya di kucing itu kalau kemudian tampak itu dijual belikan atau tanpa itu ada bisnis penjualan itu kan nanti arahnya bisa jadi ya ada transaksi dan kemudian memang ya semuanya transaksi, adopsi itu juga transaksi gitu kan. Tapi bisa diperhalus dengan bahasa semacam itu ya. Ya. Inilah memang yang diperjuangkan sekarang itu karena di luar apa yang kita pahami ya teman-teman pecinta binatang, teman-teman pecinta tumbuhan itu kadang-kadang juga membuat sebuah apa namanya pemikiran atau standar yang ya maaf kalau saya bilang ya gitu maaf mungkin bagi sebagian orang agak lebay juga gitu agak berlebihan juga gitu karena kan ada juga yang misalnya pohon itu nggak boleh dipotong karena itu termasuk juga melindungi makhluk hidup ada juga yang menganggap semua hewan itu nggak boleh di binasakan ya sampai kepada hewan-hewan yang memang jadi ya dalam tanda kutip jadi yang selama ini dikenal sebagai hewan buruan pun sekarang juga mulai dilindungi gitu karena kan memang itu masuk dalam rantai ekosistem karena kalau itu dihilangkan misalnya babi hutan itu dihilangkan babi hutan itu pemangsa atau predator dari hewan lain nanti hewan lainnya akan tumbuh dengan besar dan kemudian tidak ada kontrol. Nah, tapi khusus untuk ikan sendiri, lebih khusus lagi ikan cupang sendiri, saya sekali lagi nih asumsi betul Mas Boy asumsi melihatnya ini kok lebih kepada itu. Jadi memang ada menurut saya adalah mungkin perlu ada anunya, ada persatuan atau ada cara kekeluarganya lebih baik lagi dari organisasi yang menaungi ini kalau itu ada kelompok-kelompok atau ada organisasi-organisasi tertentu di dalamnya. Kayak di kucing juga begitu kan. Gitu dulu mereka saling ngebom harga ya, bahkan ada yang kemudian bisa menjatuhkan yang lain ya gara-gara dijual dengan sangat murah. Ada yang tidak bisa menjual dengan harga tinggi, tapi kan akhirnya terdapat kesepakatan. Bahkan terdapat kesepakatannya sampai kepada kalau karena kucing bentuknya lebih besar ya, sampai kepada perlindungan terhadap hewan itu sendiri. Dikasih chip lah, dikasih hal-hal yang kemudian bisa antar. Jadi menurut saya kuncinya adalah antar komunitas ini. Itu yang menjaga itu. Nah, sama termasuk dengan pertanyaan yang tadi sedikit saya baca ya. Apakah algoritma atau pemikiran itu bisa berbeda-beda? Bisa memang. Sekarang semuanya digantungkan kan aturan itu kan ditentukan oleh komunitas sendiri. Semacam ADART-nya lah gitu ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada. Dan kalau kemudian dari kelompok teman-teman itu, saran saya juga ya kita mungkin juga saling melihat ya gitu siapa yang pro, siapa yang kontra gitu kan. Dari situ nanti juga bisa kelihatan cara kita karena kita nggak bisa mengidentifikasi siapa yang melapor, tapi kan kita bisa melihat dari profil dari lingkungan kita atau profil orang-orang di sekitar kita sehingga dari situ kita bisa membuat semacam bayangan atau pandangan terhadap kelompok kita. Itu Mas. Mungkin jawaban agak tidak terlalu menjawab ya, tetapi yang saya lihat adalah ini lebih kepada persaingan atau tujuan penjualan bisnis semata ya gitu karena ya, Oke, ini ada pertanyaan namanya, Mas Roy dari Axis Beta VIP ya. Apakah yang dimaksud dengan algoritma Instagram itu tercipta dari para pengguna? Ya, betul. Jadi Terjawab, ya? lapor itu kan juga dari para pengguna.
Ya, jadi standar itu ditentukan oleh eh, artinya komunitas yang bersangkutan, ya gitu. Karena tidak ada, kalau misalnya tidak panjang itu tidak ada yang laporkan. Ya sekarang saya nggak melihat juga, bukan hanya di Instagram ya, tapi saya di Twitter itu yang lebih keras juga. Di Twitter itu banyak akun yang, mohon maaf ini, yang hubungannya dengan pornografi misalnya. Ya selama Hmm. tidak kemudian ada yang melaporkan itu, dan ini uniknya memang kalau di luar negeri pornografi lebih bebas daripada harassment atau daripada bullying, atau daripada penganiayaan, atau daripada penyiksaan, ya gitu. Lebih lebih bisa di ban yang penyiksaan, lebih bisa di ban yang orang mengatakan apa bullying, atau katakanlah itu, dibandingkan dengan yang memamerkan pornografi gitu. Kecuali pornografi anak-anak atau child pornografi. Kalau child pornografi jelas aturannya juga tidak dibolehkan. Nah, tapi selama kemudian tidak ada laporan, selama tidak ada kemudian orang yang memban itu, orang yang memflag itu, ya aman-aman saja, gitu ya, aman-aman saja akun yang ada. Kecuali ada yang kemudian ya saya menyebutnya bukan iseng ya, tapi ya memang adalah orang, kan selalu di dunia itu kan selalu ada pro dan kontra ya. Pro dan kontra, dan itu biasa pro dan kontra itu yang terjadi. Tapi kalau kemudian nampak masif seperti tadi Mas Bayu cerita, saya kalau melihatnya ini bukan ukurannya sudah bukan lagi etika, gitu, tapi ukurannya adalah tersusun secara tersusun oleh para pengguna atau laporan itu. Laporan-laporan itu dibuat karena memang ada kepentingan yang lain. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mas Roy. Asumsinya, Ya. persaingan bisnis bukankah akan merepotkan jika harus dengan cara mereport dibanding dengan cara menghack langsung? Ya, menghack langsung itu kan tidak mudah, ya kan gitu. Tidak mudah. Melakukan hacking langsung terhadap akun itu kan tidak mudah. Meskipun kita juga bisa melapor, kita yang punya akun, ya ini seolah-olah ya tips ya. Seolah-olah kita yang punya, kemudian kita lupa passwordnya, kita lupa yang kita masukkan pertama kali. Nah, cuman kan sekarang cara-cara semacam ini juga tidak gampang lagi di approve oleh penyedia platform. Dulu dengan mudah, kalau kemudian kita mau menghack seseorang, ya kita seolah-olah sebagai orang tersebut, kemudian kita lapor kita kehilangan password, kemudian kita ditanya pertanyaan dasar atau pertanyaan-pertanyaan inti yang ada, dan itu bisa ditebak ya, apakah warna favorit, apakah hewan kesayangannya apa gitu, dan kayak gitu itu muncul. Nah itu bisa, tapi sekarang kan tidak semudah itu, karena kita juga harus menebak juga atau memberikan juga apa password yang terakhir yang diingat digunakan. Iya, atau karena password ada dua authenticator ya. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi, Mas. Nah, tapi memprivate? Tapi kalau laporan kan gampang, laporan setiap orang bisa ngelapor kan gitu. Benar. Oke, ini pertanyaan kedua nih. Ya. Apakah memprivate atau mengganti jadi akun bisnis bisa memproteksi akun kita? Proteksi. Kalau untuk maaf, kata Mas tadi terputus-putus ya. Tapi gini, intinya adalah melakukan proteksi, memprotek akun kita, atau kita misalnya saya jawab sejujurnya bahwa itu agak sulit dilakukan. Cara kita memproteksi. Karena apa? Karena semua itu terbuka di ranah sosial media, di ranah maya itu semua terbuka. Ya, jadi bahkan kita sebut sulit kalau kita memproteksi akun kita, selain misalnya adalah memproteksi dari serangan hacker itu sendiri. Karena kan kalau dari serangan hacker kan penyedia platform misalnya kan juga sudah menyediakan, kalau di WhatsApp itu ada 2FA ya gitu, atau 2 factor authentication. Nah, kayak gitu yang bisa dilakukan. Sama seperti di IG ini, misalnya juga dia ada link dengan Facebook ya. Jadi kalau kita dikena di hack di IG-nya, kita bisa juga misalnya masuk melalui Facebook. Nah, tapi kan itu kan juga menjadi kayak pisau bermata dua. Artinya di satu sisi memudahkan, tapi di satu sisi mempersulit orang untuk kemudian juga orang itu sendiri untuk mengelola dirinya sendiri. Ya, selalu semua ada plus minusnya. Tapi yang jelas memproteksi itu melindungi tidak memang terlalu banyak juga diajarkan, terlalu banyak disediakan, karena memang kembali kepada kita aja. Inilah dunia sosial media itu sebenarnya kan
etika itu kan juga terbuka. Jadi artinya hukum itu kita atur sendiri. Ya selama kita sih fine-fine saja, ya tidak terlalu kemudian vulgar melakukan hal yang melanggar hukum formal, harusnya sih yang aman-aman saja. Tapi yang kalau saya lihat pada di kasus Mas tadi yang cerita ada masif band itu, ya ada sesuatu, ada something wrong. Berarti kan memang ada kelompok atau ada orang-orang yang mungkin berkepentingan untuk tidak terjadinya bisnis tersebut. Oke, tapi gini Mas, maksud saya gini, ini bukan terjadi di akun-akun besar juga, di akun-akun kecil yang masih 1.000 follower, 2.000, mereka yang juga jualannya ikannya juga biasalah, harga-harga murah buat saya jual lagi, yang ibaratnya orang-orang yang ya biasa lah, orang biasa yang jualan seperti biasa yang memang bukan akun besar itu juga kena report dan kena banned. Dan minggu ini bulan inilah banyak ini kayak massal jatuhnya, puluhan lah, banyak banget, ratusan mungkin yang tapi kita nggak tahu gitu ya, banyak sekali di ya kalau berarti kalau memang ada, iya kalau memang terjadi masif ya, kalau sampai ke yang kecil-kecil kena, ya berarti orang yang berkepentingan atau orang yang dirugikan atas bisnis ini bukan orang kecil gitu. Artinya dia mungkin akan memiliki bisnis. Kan saya pandangannya gini, mungkin dia akan punya asumsi, dia akan punya bisnis lain yang akan memonopoli ini juga bisa, ya gitu. Atau dia berkepentingan terhadap tindak lanjut bisnisnya juga bisa. Jadi ya bisa kemungkinan itu ada, tapi yang jelas ada yang berkepentingan dan ada yang merasa dirugikan, ya. Apalagi kalau yang sampai diserang itu sampai yang ya katakanlah sampai akun-akun kecil-kecil, akun remeh sampai gitu, ya itu akan menjadi pertanyaan bagi kita. Berarti memang ada sesuatu, ada something wrong. Oke, ini ada pertanyaan bagus juga. Regulasi Instagram dijelaskan tidak boleh memperjualbelikan binatang hidup. Apakah IG bisa men-screening itu tanpa harus ada report dari yang lain? Lebih banyak, ya ini pertanyaan bagus. Memang lebih banyak adalah tergantung report ya gitu. Jadi kalau kemudian kita semata-mata dia harus IG itu ya, admin IG itu harus mencari secara global keseluruhan, kan banyak banget yang kalau mau di ban keseluruhannya kan gitu. Jadi artinya kan dia harus meneliti semua, meskipun itu bisa juga terjadi karena memang ada regulasinya. Cuman akan jauh lebih cepat kalau ada report. Saya sih masih tetap melihat ada yang memang sengaja, gitu. Ada yang sengaja dan ada yang berkepentingan dalam itu. Jadi itu yang kemudian memberikan report, memberikan laporan dan membuat bisnisnya teman-teman itu yang terganggu. Ko Anwar, apa ada pertanyaan untuk Mas Roy lagi? Kira-kira ada yang ganjil? Ya. Sebenarnya cukup ya, sudah cukup banyak dari Betawol sudah menjawab sebagian dari yang pertanyaan kita ya. Sudah sangat jadi intinya memang sudah mendapat ya dari Mas Roy, biasanya sudah dapat intinya yang kita pengen tahu lah istilahnya gitu. Terima kasih banyak dengan Mas Roy yang menyediakan waktu untuk kita ya. Oke, ini ada pertanyaan, kalau isu persaingan bisnis, kenapa? Apa mungkin? Asumsi ini Om Roy, ini kalau kita jawab ini jatuhnya asumsi. Ya masih, oh ini sorry. Ya. Sorry ya. Itu terlalu berasumsi, kita jauh dari Oh, ini. Izin Pak Roy, apakah akun yang sudah di-ban masih bisa kembali lagi? Nah, ini simpel pertanyaannya. Ya, bisa kalau kita kan kemudian men-challenge ya, artinya kan kita punya alasan, punya reason semacam yang ya Mas Boy juga pernah ngalami, kemudian juga kita mengajukan ibaratnya kita komplain, toh juga akhirnya pulang lagi dengan follower yang sama, dengan hal yang sama, karena
dianggap kita sudah comply, dianggap kita sudah cocok dengan aturannya, gitu kan gitu. Nah, hanya saja memang ya itu tergantung kalau kemudian si asumsi lagi nih memang ini. Si pesaing kita itu juga memang memonitor terus akun kita. Ketika kita muncul ya dilaporin lagi ya bisa terjadi di ban lagi. Tapi sekali lagi mungkin yang agak sulit untuk saya jawab adalah bagaimana memproteksi itu. Karena kalau mau memproteksi ya aturannya memang semua itu terbuka. Jadi tidak ada orang yang bisa memproteksi kecuali meskipun itu kita buat close ya, kita buat protected ya. Hanya kelompok atau hanya komunitas saja, tapi kan tetap berarti ada orang yang memang kelompok bagian dari kelompok kita yang memang melakukan itu. Jadi bukan saja dari pihak adminnya, penyelenggaranya, karena repot amat kalau dia harus memeriksa semuanya kan. Jadi tetap ada itu dari yang bersangkutan. Iya, ada nggak pengaruhnya? Kan kemarin itu Facebook, WhatsApp, sama Instagram down nih, hampir seluruh dunia kan? Dan bareng. Iya kan? Ya. Nah, apakah ini ada efek pengaruhnya dengan dia menata ulang algoritma atau sistem dia terhadap akun-akun kita secara general ya, gitu. Perbaikan akhirnya dianggap bug atau apalah istilahnya, otomatis kita ke ban atau ke report. Ada nggak efeknya begitu? Enggak. Kemarin itu sebenarnya memang benar-benar technical error yang terjadi. Jadi dan kerugiannya besar sekali bagi platform-platform ini ya gitu. Dia tidak akan mau melakukan itu secara ekonomi ya, karena kerugian bagi dia kan gede banget gitu yang dialami. Ya kan gitu. Jadi artinya tidak ke sana. Jadi kemarin tuh benar-benar technical error yang terjadi karena memang ada satu peletakan dari alamat yang tidak tepat ya, hingga membuat semuanya terkendala. Jadi jauh dari apa yang terjadi dengan apa yang dialami oleh teman-teman ini. Nggak ada hubungannya. Kita nggak ngaruh ya Mas, kalau kita misalnya kita kan ada promote berbayar, terus akun bisnis, itu juga nggak ngaruh ya. Tetap report aja ya, ke ban aja ya. Iya, dan artinya kan gini ya, kalau misalnya kita terus bisa memulihkan, toh juga follower kita juga pulang lagi sama. Jadi artinya kecuali kita harus sama sekali bikin hal yang baru sehingga kita kehilangan follower kita, atau kita harus menjadi orang baru, itu kan kemudian kan kita sangat dirugikan. Tapi yang selama ini yang kita lihat, kalau akun kita di ban oleh sistem dan kita bisa merecover lagi, memulihkan lagi, kan semuanya pulang. Jadi kan nggak ada soal. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak nih yang bener-bener bisa memuaskan hati kita nih untuk hidup tenang nih di Instagram nih, berjualan itu loh. Ada nggak Mas kira-kira motivasinya lah? Soalnya gini Mas, katanya kalau kita habis nge-ban kita nggak boleh live, kita nggak boleh posting, mesti istirahat dulu akun lama biar nggak kena ban gitu loh. Ya, tapi sekali lagi memang regulasi tentang penjualan hewan hidup itu memang ada. Ya gitu. Jadi artinya itu yang memang mungkin perlu untuk kita kita siasati. Kalau saya boleh mengatakan begitu ya. Kita siasati agar kita tidak kemudian terrugikan oleh karena itu. Gitu. Mas Roy udah sampai rumah apa mau ada acara lagi? Sorry. Iya. Oke, saya soalnya harus pindah ke tempat lain. Ya. Oke, gini, sebelumnya kita mau foto bareng dulu, Mas. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Mas, sekali lagi. 1, 2, 3. Mas Roy, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga sama-sama. Terima kasih. Mungkin jawaban saya tidak bisa memuaskan semuanya, tapi artinya tetap hati-hati, tetap semangat. Ya, kita coba cari hal-hal yang bisa kemudian mensiasati lah gitu dengan cara itu, dan nyaman-nyaman, aman-aman. Tapi ya, mohon maaf, bukan bermaksud mencurigai di antara teman sesama. Tapi saya kira ya kalau teman-teman punya terhadap anggota komunitas teman, ya siapa tahu memang dialah yang membuat report itu. Karena kalau saya tetap ada
kecurigaan report itu. Ya, tapi ya jangan Oke, Mas. jangan saling Terima kasih, curiga Mas, ya. nanti malah jadi oke. Ya, Baik. Terima kasih. Oke, terima Mas kasih. Roy. Assalamualaikum Mas warahmatullahi Roy. wabarakatuh semua. Yuk. Sukses semua. Waalaikumsalam, terima kasih. Luar biasa. Semoga bermanfaat. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya.